Oke. bedanya. Dengan belajar dengan Om tadi ya deh. Ya, Basic. basically-nya di situ. Basically. Jadi setelah itu barulah mulai. Nah, tadi mungkin terkait dengan mulai risetnya tadi kan Darodi tadi juga menyampaikan bahwa ketika dibikin kan ya di riset dulu ya deh. Maksudnya dilempar dulu ke teman-teman gitu kan, dicoba bagaimana gitu ya deh. Ya, betul. Nah, tadi udah juga menyampaikan terkadang kan gini ya deh. Misal dalam pengembangan produk itu banyak kita merasa bahwa produk kita yang kita buat ini akan laku di pasaran gitu dah. Mungkin tadi apalagi selera gitu dah. Hmm. Nah, maksudnya tadi udah juga menyampaikan gitu dah. Eh, Bagaimana cara udah memastikan bahwa selera sate udah itu sama dengan selera pasar gitu dah. Terutama di awal-awal tadi membangun usaha sate itu dah. Jadi memang waktu di awal-awal kita mendirikan Sate Padang Setamudo di Bangka Belitung ini memang berat. 1 tahun itu edukasi produk namanya. Hmm. Dan edukasi produk, dan itu memang menguras energi dan biaya. Terus Hmm. sama yang benar. Jadi memang kalau karena produk udah tuh bukan produk yang common yang keseharian masyarakat sini coba. Oh, oke nah. Tapi nggak tahu deh ya. Yang jelas Hmm. sudah optimis aja dah, ini pasti dipilih orang, disukai orang nantinya. Itu Hmm. aja optimis. Itu aja dulu yang optimis kan, Hmm. optimis yang kita bangun di awal-awal kan. Di awal-awal Hmm. tuh kita belum mengenal SOP, apa itu SOP? Udah nggak kenal itu SOP. Iya dah. Jadi rasa sate kita tuh kadang enak, kadang nggak enak. Oh, ya karena SOP-nya itu maksudnya nggak ada gitu ya dah. Jadi Ya selagi udah masih masaknya kan, dengan hmm. itu tuh langsung udah yang masak sendiri itu tuh waktu itu. Oh, oke dah. Ya ini, nah ketika didelegasikan belum bingung lah gimana cara. Nah disitulah akhirnya belajar, baru tahu lah namanya SOP. Oh, oke. Kan sekarang enak nih kalau Iya. ada adik mau belajar entrepreneur, ada-adik kalau mau bikin kulineran, bikin dulu SOP-nya. Dulu gak ada yang nunjukin itu, bayangin nih. Oh, Pemikiran yang oke. kita dapatkan di kelas-kelasnya, di kampus dulu, itu tak ada yang ngajarin kita detail. Mana ada yang ngajarin kita detail? Ngajarin kita, oh jadi entrepreneur itu seperti ini, nanti kita Iya, jadi iya. kehidupan kita seperti ini. Jadi Hmm. kita diiming-iming kehidupan lebih baik, Mm-mm. itulah yang mendorong kita salah satunya kan untuk memilih jalan entrepreneur. Tapi ketika mereka berada di dalam, Mm-mm. nggak ada mentor itu yang ngajarin ilmu di kampus. Iya Nggak dah. ada. Pedihnya Ah. di dapur tuh nggak ada yang ngajarin. Nah, disinilah makanya perlu lah namanya mentor intermediate lah namanya kan, pertengahan antara Hmm. untuk scale up dengan Mm-mm. yang mau bangun. Nah, kayak udahlah kayak Hmm. gitu. Nanti udah Iya. akan jelasin ke teman-teman. Jadi entrepreneur tuh ya nggak seluruhnya asyik gitu kan. Mm-mm. Tapi kalau kita sudah tahu caranya, memang asyik gitu kan. Nah, iya dah. Gitu. Nah, Kenapa seperti itu? mm, Kalau model Rahim kan kerja di BUMN, mm, misalnya di bagian apa, misalkan bagian perencanaan. Ya udah, Rahim kan cuma ngerjain perencanaan aja. ya. Mm, Udah nggak ngerjain yang lain. Inventory, gudang, mm, kayak ini segala macam nggak ada kan. Cuma satu mm, itu aja. Ya pikirnya situ. Nah, entrepreneurship, business owner itu memikirkan mulai dari barang masuk sampai barang keluar. ya. Semua lini produksi dia pikirin. Iya. Makanya wajar kalau dia dibayar mahal. Hmm, Makanya wajar kalau kehidupannya lebih baik. Karena ya. waktunya banyak, Waktunya, mm, bersita, mm, eh, energinya banyak terkuras. mm, Makanya dia wajar memiliki hidup yang layak. Ya mm. kalau kita pengen gitu ya mau kuras juga lah gitu. Iya, iya. Nah, itu aku udah bilang sama adik-adik itu jangan jangan terlena dengan ucapan para ini bahwa jadi entrepreneur itu ini. Nah, realitanya seperti ini. Nah, siap Hmm, tidak? Kalau teman-teman adik-adik siap untuk betul-betul sabar menunda kesenangan, mm, siap untuk meluangkan waktu dan bekerja lebih keras, ya memang inilah jalannya. Mudah-mudahan mm, nanti Allah balas dengan kehidupan lebih baik. mm. Nah, yang Nah, paling penting itu kalau menurut saya kan, mm, basically spiritual kita tuh harus memang bagus kalau untuk menjadi seorang wirausaha, karena mm, kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu juga sangat menentukan ya. mm, Ketenangan jiwa kita, ya. akhirnya keikhlasan kita juga, bahwa kita meyakini bahwa apa yang telah ditakdirkan untuk kita Mm. itu tidak akan pernah diambil orang lain. Apa yang Ah, telah ya. ditakdirkan Allah untuk orang lain tidak akan Mm, pernah kita ambil, sekuat mm, apapun upaya kita. Nah, keyakinan-keyakinan seperti ini yang harus dimiliki oleh adik-adik, eh, teman-teman yang pengen jadi wirausaha, sehingga tidak merasa iri, tidak eh, merasa gimana gitu. mm, Padahal mereka udah bekerja keras, kok mm. rezekinya nggak nambah-nambah. Ya, rezeki bekerja keras itu tidak bukan bukan menjadi asbab, hanya menjadi asbab untuk datang rezeki, tidak mungkin di tempat yang lain. Mm. Kita bekerja keras di sini tidak jadi-jadi,
Iya. Oh, tapi kita harus akhirnya bersabar, ya buah dari kesabaran itu Allah balas dengan rezeki di tempat yang lain. Bisa jadi seperti itu. Tapi kalau kita Hmm. menggerutu rezeki ini hilang gitu. Ya, ya, ya. Nah. Nah, basically spiritual memang harus kalau menurut Uda itu sangat nomor satu untuk Hmm. menjadi seorang entrepreneur. Sehingga itulah yang akan menjadi apa penawar lelah dan penawar ragu kita dalam menjalani bisnis kita. Karena Hmm. di beda beda ketenangan, beda kenyamanan kita antara karyawan dengan bisnis planner itu Iya. Hmm. kita hidup dengan ketidakpastian. Nah, itu dengan itu. Jadi, nah tadi ya tadi yang udah sampaikan juga terkait dengan ya apa? Soalnya kalau tidak ada sisi spiritual, akhirnya ya misalkan tiba-tiba ada ketidakpastian, ada badai yang datang gitu, wah itu bisa goyang juga ya, ibaratnya kan pondasinya nggak kuat gitu ya. Nah. Ya kalau udah menyarankan bahwa setiap entrepreneur tuh harus mempunyai basic spiritual yang bagus dulu. Nah, Hmm. seperti itu. Adab muamalahnya mereka sudah pelajari. Hmm. Nah, kalau mereka tidak mempelajari itu di awal, percayalah nanti mereka bakal menghalalkan segala cara kan untuk Iya. akhirnya untuk dalam berdagang, untuk Mhm. berbisnis. Baiklah. Dan tadi juga udah menyampaikan bahwa ya sisi spiritual dan juga terkait dengan ya tadi kalau misalkan tadi kembali terkait dengan udah apa tidak adanya SOP ada ya. Tidak ada SOP yang menyebabkan mungkin rasanya pada hari satu, hari kedua, hari ketiga beda-beda gitu ya ada ya. Nah, Iya betul. Tapi dengan kita mendapatkan mentor, ibaratkan kerugian akibat, tidak ada SOP tadi itu bisa kita minimalisir begitu ya, Dek, ya? Pastilah. Nah, Udah Him pernah mhm, kehilangan pelanggan selama hampir setahun Him, 6 bulan lah mungkin. mhm, Pelanggan itu tidak akan pernah lari mereka setelah mereka coba satu 2 3 kali. Ketika mereka hari ini heeh, datang, nggak enak mhm, kan? mhm, Minggu depan mereka pasti datang lagi. Belum makan kapok mereka. Minggu depan datang lagi, mhm, oh ternyata juga nggak enak. Mereka belum akan meyakini bahwa itu kan kalau mereka awalnya pernah merasakan enak ya. Tapi mmm, mereka awalnya sudah merasakan enak gitu kan. Mereka datang kedua kali, kok nggak enak ya? mhm. Sudah datang ketiga kali, kok nggak enak ya? Keempat kali nggak, kalau keempat kalinya nggak enak, mereka nggak akan balik lagi. Oh, oke, oke, oke Berat. dah. Jadinya itu pentingnya menjaga boleh dibilang ya kualitas ya gitu ya, Dah? Iya, karena rasa Mmm. nggak bisa dibohongi gitu kan. Nah itu dia dah, apalagi ukuran kualitas ini rasa gitu kan. Iya rasa. Kalau kalau teman-teman pengen masuk ke dunia bisnis kuliner, Heeh, maka rasa itu kalau menurut udah wajib. Dulu pernah udah punya mentor bahwa rasa itu yang penting oke. Tapi rasa yang oke ketika pandemi itu nggak dipilih orang. mhm. Kenapa? Rasa yang oke itu tidak membekas. Kalau rasa yang betul-betul oke itu rasa tertinggal, rasa yang tertinggal. Jadi rasa yang tertinggal inilah yang mendorong orang untuk kembali ke gerai Oh, kita. iya, iya, iya. Makanya udah menganjurkan seluruh teman-teman yang bukan di Bangka Belitung itu jangan ke ekosistem Mudo. Mmm, siap, siap. Berat menahan rasa yang tertinggal itu soalnya. Siap. Jadi ini, udah ya sudah maksudnya dengan stabilnya omset tadi ya, artinya ya rasa yang dihasilkan oleh, ekosistem muda ini pasti ya insya Allah sudah lekat di lidah pelanggannya ya, Dah, ya? Nah ini, Ya stabil, ya alhamdulillah stabil. stabil. Walaupun ada sekali-sekali ada lah Iya. misalkan agak kurang garam gitu kan. Oh, Ada iya. pasti ada itu. Jadi Heeh, tapi teman-teman di lapangan itu sudah tahu treatmentnya kalau seandainya mmm. kokinya lagi galau misalkan. Nggak tahu kita kan. Iya, iya. Ya teman-teman di lapangan udah tahu oh treatmentnya seperti ini gitu kan. Oh, iya, iya. Soalnya ya tapi dengan adanya tadi SOP tadi dan juga pengalaman dari Uda tadi, ya bisa diminimalisir lah ada apa, rasa yang tidak jauh berubah ya, Dah, ya? Ya, Mmm, rasa itu pasti tetap ada perbedaan antara hari ke hari, tapi mmm. fluktuasinya tidak terlalu besar. Nah, iya dah, heeh, iya dah. Sehingga tidak membuat pelanggan kita memutuskan untuk berpindah ke konsumen yang lain, ke Ah, customer ini yang lain kan, kompetitor mhm, kan. nah, tadi kembali lagi tadi, apa, ke tadi udah awal membangun usaha tadi kan ya udah belajar tadi terus mencoba melempar ke pasar, tadi setelah itu, gimana dah maksudnya perjalanan, udah membangun usaha sate ini dah? Jadi memang di setahun awal tuh udah bilang udah memang Mhm, incas di situ setahun awal ini. heeh, Jadi
ke pasar, pagi belanja, subuh-subuh kan, pulang Mhm. ke menjaga warung dari jam 3 sampai jam 12 malam. Mhm. Setiap hari itu, Mmm. hampir setahun itu ya. Jadi kalau untuk ini, untuk proses produksi dia sangat memahami betul gitu kan. Mmm, Dan itu mhm. memang enggak, waktu itu udah memang enggak ada berkomunitas itu. Di tahun 2015 itu udah enggak ada sama sekali komunitas sih. Oh, jadi memang mulai apa ya, pribadi pribadi aja gitu ya, Re? Iya iya udah sendiri. Memang ada teman ngopi ada, tapi enggak Iya. banyak. Iya, bener, Dan mhm. akhirnya ketika setahun itu memang udah enggak bisa nambah teman itu, enggak bisa nambah teman, enggak ada itu nambah-nambah teman itu. Karena memang fokus akhirnya di Fokusnya. dapur dan segala macam. Iya. Dan ternyata Mmm. itu kalau bisnis owner enggak boleh seperti itu. Akhirnya menghambat percepatan bisnis kita kan. Oke, oke, nah, berarti Eee, berarti seorang business owner itu ya, ya harus bisa mendelegasikan lah begitu ya, Re? iya betul. Jangan, Mmm. ya nanti kan ada levelnya tuh, Ah, ada iya, namanya mhm. pedagang, ada Mmm. namanya pengusaha itu. Nah kalau kita memang harus melewati, masa-masa itu kan, jadi pedagang dulu kan, nikmati Mhm. dagangan, nungguin Mhm. dagangan, sayang tinggal dagangan gitu kan, kangen ninggali dagangan gitu, itu kan pedagang. Mhm. Kalau pengusaha kan punya sistem, nah itu. Oke Setahun, deh. akhirnya udah coba bikin, karena udah ikut pelatihan, udah cobalah bikin, SOP, Mhm. standar prosedur, terus ini, ya alhamdulillah akhirnya jalan. Mmm. Sekarang siapapun bisa bikin sate Padang, Him. Dengan Udah adanya pastikan SOP bahwa tadi ya? udah pastikan bahwa bikin sate Padang itu tidak senjelimet yang ada di pikiran kita. Mmm. Bikin sate Padang itu simpel dan sangat mudah. Bagaimana caranya? Ya pakai bumbu sate Padang Sukamuljo itu oke. Siap, siap, udah. Nah, jadi ini Rem teringat dengan salah satu film ya dah, judulnya itu The Founder dah. Awal mula McD bisa sebesar ini gitu kan. Nah, jadi, eee, apa yang jadi salah satu kisah menariknya itu, pendiri McD ini dia nggak mau memperbesar outlet mereka gitu dah. Jadi outletnya Mmm, cuma satu aja, nggak mau bikin cabang gitu kan. iya. Nah, karena mereka sudah pernah bikin, tapi karena tidak percaya apa ya, kualitas yang dihasilkan itu tidak sesuai dengan apa yang mereka ekspektasikan gitu. Nah ini maksudnya walaupun mungkin kita sudah ada SOP gitu dah. Gimana kita bisa memastikan, apa ya, kualitas yang kita inginkan itu, tercipta dari, apa, dari ya karyawan atau, bawahan atau delegasi kita tadi itu? Ya tentu, eee, itu sebenarnya Mhm. kan hanya kekhawatiran, Mmm. pendiri daripada McD itu Heeh. ketika itu mereka delegasikan nanti, Mhm. karyawannya bikin sendiri. Mmm. Karena dia sudah tahu ilmunya kan gitu kan. Iya. Takutnya itu persaingan rezeki lagi lah namanya. Iya dah. Kalau udah secara pribadi, ya seluruh karyawan udah yang pernah bekerja di tempat udah kalau memang mereka mau bikin sate kan udah berhenti, bikinlah. Oh, Karena rezeki kita itu kan masing-masing berbeda kan. kembali ke spiritual tadi ya, Dea? Iya, bisa jadi Mmm. memang rezekinya jauh lebih baik dengan kita. Enggak pun dia ngurusin sate dia bakal maju kok nanti, gitu kan. Oh, iya, Nah, iya. itu pertama, kepercayaan keyakinan itu. Iya, Jadi iya, iya dah. memang udah akhirnya kalau udah pribadi siapapun bisa makan sate Padang, bisa bikin sate Padang, Mhm. bisa didelegasikan bahkan, rasa sama, bahkan mungkin ada kadang-kadang lebih enak dari kita kan mungkin. Mhm. Nah, sebenarnya kan itu aja sama kekhawatirannya ya. Jadi Mmm. kekhawatiran the founder itu nanti kalau analisa udah Iya. setelah melihat film itu ya, Mhm. selain dari mindset-nya founder-nya kan, dia Mhm. founder-nya nggak punya mimpi besar ya. Ya udah Iya. deh, gini aja dah gitu kan. Iya, iya, iya. Beda Heeh, heeh. dengan Iya, yang iya, iya. membeli brand itu siapa namanya lupa deh. Yang mana dah? Yang akhirnya kan Oh, si yang Crocs ya, Dea? Kroc. Iya. Kroc itu udah punya mimpi, nanti kita bakal Iya. bikin di seluruh dunia katanya kan gitu kan. Iya, iya, Nah, iya. bagaimana? Ya kita bikin gitu kan. Nah, barulah mimpinya itulah yang akhirnya mendorong beliau untuk menciptakan yang jadi nyata kan. Sama Mmm. lah itu. Ya udah juga terinspirasi salah satunya dari film itu kan, Mhm. film itu kan. Jadi tidak ada yang tidak mungkin. Kalau produk Amerika aja bisa menjajah Indonesia, kenapa produk kita nggak bisa menjajah Indonesia gitu kan? Nah, Iya, iya. ya udah sangat bermimpi nanti kalau bahkan sama anak-anak udah disampaikan kalau Mhm. nanti zaman Abi belum sampai ke Amerika dan sampai ke Madinah Mekah, mungkin zaman anak-anak Abi nanti yang bakal sampai situ. Yang Abi yang Mmm. bikin pondasinya kan gitu kan. Iya, iya dah, heeh.
Iya dah. Kami Dan berharap ya hmm, sebelum masa kami berakhir kan kami sudah bisa bikin nanti di situ. hmm, Kuliner Indonesia tradisional Indonesia iya. bisa diterima di belahan negara yang lain. Bumbunya Iya. bisa kita kirim dari Indonesia kok Him. Hmm. Nggak Heeh. susah kok. Sekarang udah ada flight, ada pesawat segala macam. Iya dah. Gitu. Heeh. Dan Sehari sampai sekarang ada ya dah. jadi bumbu kita juga kita udah kemas kan, jadi nggak Hmm. perlu terlalu ribet lagi. Apalagi Hmm. nanti kalau udah bisa udah ngeluarin sate kemasan Hmm. bisa bisa dibawa kemana-mana kan. Hmm. Siap Dengan udah. populasi jemaah haji kita 200.000 orang per tahun, nah itu Iya. market. Belum lagi jemaah umroh kita kan, Iya, 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 yang tiap ya bukan ada terus meningkat. gitu ya. Ya itu pedagang bakso di sana aja bisa sukses. Kenapa pedagang sate belum ada di sana? Nanti kita yang bikin. Wah, siap. Amin, amin ya rabbal alamin. Jadi jadi tadi ya peran apa ya, spiritualitas tadi, mindset juga, terus juga apa tadi dah, apa mimpi besar tadi gitu ya, itu ya harus harus saling terintegrasi lah begitu ya deh. Ya basically-nya itu sebenarnya harus mempunyai Mhm, spiritualitas yang bagus dulu. mhm, Minimal paham dulu. mhm, Minimal mengerti lah dulu kita. iya, Nanti spiritual yang sudah mulai ini bagus, heeh, ditambah dengan mindset yang benar, dia iya. cocok nanti. Ah, iya, iya, iya dah. Jadi eh, spiritual yang Mhm, bagus ditambah mindset yang benar, dia akan sangat bagus kalau udah. mhm, Tapi mhm. kalau mindsetnya benar, tapi kurang spiritualitasnya, akhirnya mementingkan diri sendiri. Iya, iya. Dan da Akhirnya dia lebih memakai logikanya dia. dan itu Rahim lihat di sisi Crocs-nya dah. Jadi di satu sisi Rahim ngelihat Crocs itu, wah ini dia bagus gitu kan, tapi kok licik ya. Nah, gitu. Jadi Nah, jadi itu aku udah bilang kan sama sama teman-teman sama adik kan kalau pengen memang menjadi fondasi terbagus ya menurut kan yang paling bagus adalah hmm, spiritualitas kita dulu, iya dah. keyakinan kita sama Allah, Mhm, ada hubungan kita sama Allah. Bedain doa pegawai BUMN dengan pegawai ini dengan pengusaha him beda. mmm, Khusyuknya beda him. mhm, iya dah. Nah, kalau kami berdoa itu memang doanya banyak banget mintanya gitu kan. Kalau nggak percaya coba aja deh jadi pengusaha nanti. Siap, siap, insyaallah udah. Nah, ini dah kalau selama udah membangun usaha sate ini, tadi itu juga di awal menyampaikan bahwa sukses nutup gitu dah. Kenapa kok bisa sukses menutup gerai itu? Itu karena kita nggak punya ilmu Mmm, dan kita nggak punya dana yang lumayan besar kan. mhm, Sebenarnya di Jakarta itu kalau kita masih mempunyai dana yang cukup untuk menyuntik, itu udah rasa kini udah berkibar di mmm, Jakarta dulu. iya dah, Tapi karena mhm, kita nggak sanggup lagi untuk nyuntiknya, investor nggak sanggup lagi, mhm, dan secara konsep pun udah belum punya, jadi ya udah ditutup aja dulu. Nah, kalau sekarang kita alhamdulillah kita sudah punya konsep, kita sudah punya mmm, ini, dan insya Allah kita juga sudah punya cukup sumber daya kan, mhm. ada. Nah, kita siap untuk ini. Nah, sekarang kesiapan kita lagi yang diuji untuk kesana kan kita udah siap Mmm, untuk itu, ternyata kondisi oh iya kondisi pandemi menunda mhm, kita dulu lah. iya benar dah, Hmm. apalagi di Jakarta minggu-minggu ini udah mulai diketatkan lagi ya dah. Iya, Nah, itu. mhm, Nah, jadi, sebenarnya tadi ya yang udah sampaikan tadi, ya memang mulai apa, gabungan dari spiritualitas terus dengan mindset sehingga itu yang menjadi apa ya, boleh dibilang modal utama ya deh di dalam itu membangun kalau menurut saya itulah fondasi mhm, awal yang harus fondasi awal. dimiliki oleh siapapun itu Mhm, yang ingin menjadi seorang entrepreneur. Karena kalau dia memiliki itu, mhm. maka dia akan betul-betul bisa menjadi pengusaha yang bermanfaat untuk orang banyak. Gitu. Amin ya rabbal alamin. Nah, ini dah mungkin ini, pertanyaan terakhir terkait dengan ini nanti, eee, dalam jangka waktu ke depan dan mungkin bertanya juga terkait dengan kondisi pandemi ini bagaimanapun kan akan sangat berpengaruh ya, deh. Nah, nanti, dan ini pandemi ini kan kita tidak sangka-sangka gitu ya, deh. Di awal 2020 tiba-tiba ada aja Covid gitu kan, yang Hmm. sebelumnya kita nggak ngebayangin ada gitu kan. Nah, dengan adanya kondisi seperti ini dan dengan juga, mimpi udah 2 tahun, 3 tahun ke depan gimana nih, Dak? Iya. Nah, ini kalau kita punya mental spiritual yang bagus kan, kita tetap meyakini bahwa ya pandemi ini kan juga dari Allah kan gitu kan. Ah, ya Dan dah. Allah kan tidak menguji kita di luar ke batas kesanggupan kita. Mhm. Terus kita tetap sangka baik aja dah sama Allah. Iya, Pasti iya ada dah. kebaikan di sini. Mhm, So akhirnya mungkin kita kurang secara penjualan mhm, offline atau online di tempat, ya kita penjualan bumbu kita meningkat gitu kan. mhm, Asal yang penting kita jangan pernah
menyalahkan apapun kondisi yang terjadi hari ini. Ah, iya. Apalagi sampai menyalahkan Tuhan gitu kan. Mhm. Nah, kita tetap berpikir positif, tetap berpikir jernih, akhirnya kita menemukan banyak cara, banyak jalan. Banyak juga kok business owner yang melambung di tengah pandemi ini. Iya, benar dah. Business owner yang terbuka pikirannya, Mhm. menganggap bahwa ini semuanya dari Allah, musibah ini dari Allah, pasti ada berkah, pasti ada ini. Ya, yang business owner yang berpandangan positif seperti itu Mhm. rata-rata kehidupan mereka tetap baik kok. Mmm. Beda dengan business owner yang menggerutu atau yang lebih cenderung menggunakan logikanya mereka, Mhm. menyalahkan keadaan, ya cenderung bukan bagus, malah memperburuk keadaan. Mhm. Tetaplah, saya udah bilang tadi kan bahwa basically spiritualitas kita memang harus bagus. Kedekatan kita kepada Allah juga harus Mmm. sangat bagus kalau bisa. Itu memang wajib, bukan lagi kalau Wajib bisa. ya? Mhm. Terus satu lagi, Mhm. manusia ini hidup dengan mimpi. Kalau Mhm. udah pribadi sering mengatakan ke teman-teman, ke diri sendiri bahwa energi kita itu sebesar ambisi kita gitu kan. Mhm. Energi kita itu lahir dan hadir sebesar ambisi kita. Semakin besar ambisi kita untuk kebaikan terutama kan, Mhm. maka energi kita makin besar. Terus mimpi kita lah yang mendorong kita untuk terus berkarya dan terus bersemangat menghadapi hari-hari. Kalau kita nggak punya misi, nggak punya mimpi, nggak punya visi, ya kita nggak punya semangat dalam Mhm. mencapai apa yang kita inginkan, gitu, menjalani hari-hari. Ya visi udah dalam 2-3 tahun ke depan, ya harapan kita sudah mulai masuk ke ibu kota. Mmm, amin ya. Eh, Kalau enggak itu mungkin kita pasar Sumatera dulu kita garap, misalkan Mmm. Pekanbaru, Mhm. Padang, Jambi, Bengkulu. Alhamdulillah dengan relasi yang kita punya, integritas yang kita bangun selama ini, Mhm. integritas itu kesesuaian antara apa yang diucapkan dengan apa yang dilakukan. Mhm. Apa yang kita ucapkan itu kalau baru udah laki-laki itu nilai diri. Wah, Jadi harga diri laki-laki itu dari apa yang dikatakannya kan. Kalau iya. laki-laki tidak bisa memegang kata-katanya, Heeh. maka tidak ada yang akan bisa dipegang dari seorang laki-laki tersebut. Benar Kalau benar dah, udah setuju gitu. dah. Makanya sangat beda antara kritikan dengan nilai diri, kan. Mhm. Kritikan itu dengan kebijakan. Nah, tapi kalau nilai diri itu adalah pribadi kita gitu kan. Wah, Gitu. iya. Nah, ya itu yang sangat membuat salah satu keberhasilan kita ya. Jadi kalau orang tuh eh, sama siapa bisnisnya, sama Rahim, udah kalau sama Rahim menjem aja dah, Mmm. yakin aja gitu kan. Itu kan integritas kita kan. Iya dah, benar dah. Ya, itu Mhm. salah satu juga yang sangat menunjang. Nah, mimpi udah mudah-mudahan sampai di situ nanti. Mhm. Tapi tetap konsepnya kemitraan ya mirip-mirip McD dengan KFC lah kan. Karena Mmm, mereka iya. kan tidak pernah mereka melepaskan itu kepada investor. Mmm, Nggak iya ada. benar dah. Mhm. Nggak. Jadi udah itu pun buah dari pengalaman dan ini dengan Heeh, diskusi. siap dah. Hmm. Terima Ya kasih doainlah banyak ya lah. mudah-mudahan kita bisa Ah, sampai di amin situ amin. dan Amin. niatnya sederhana, kita pengen Ah. lebih bermanfaat untuk orang lain lah gitu. Ah, iya, selagi, potensi kebermanfaatan itu bisa dieksplor lagi ya kenapa tidak begitu ya, Dek, ya? Betul. Terus satu Ah. lagi keyakinan bahwa kalau memang itu jalannya kita, ya Mhm. Allah mudahin lah semuanya. Mmm. Tapi kalau bukannya jalanan kita, Ah, semampu iya iya. apapun kita kan tidak akan ketemu. Namun Mhm. kan kita nggak tahu takdir kita ini apa nih sebenarnya Nah kan. itu. Tugas kita lah untuk menjalani itu agar Ah, iya. kalau ketemu berarti oh berarti ini takdirnya. Iya, Kalau benar nggak benar. ketemu ya berarti bukan takdirnya, ya udah cari Nah yang itu. lain gitu kan. Jadi Iya. dalam menghadapi hidup ini damai aja gitu, jadi tenang bawaannya kan, nggak ngoyo, nggak ngotot gitu kan. Yang penting Ah, kita menjaga wajada kan, siapa yang wajar. bersungguh-sungguh ya dia bakal berhasil gitu kan. Siap Mhm. udah. Terima kasih banyak udah Rodi ini, sebenarnya waktu mungkin udah hampir 1 jam tadi kita 1 jam. rencanakan kita kita rencanakan di bawah 1 jam, tapi kayaknya nggak ya susah sih dah, maksudnya kita mepetkan lagi. Tapi nanti mungkin ada nanti di sesi-sesi selanjutnya kita bisa diskusi lagi kan dah? Iya jadi siap. Siap. Nanti mungkin kalau ada yang pertanyaan, mau bertanya silakan diketik di komen, nanti bisa kita akomodir nanti. Terima kasih banyak udah Rodi, banyak sekali insight yang udah sampaikan pada hari ini, ya terkait dengan spiritualitas yang menjaga nilai-nilai kita gitu kan, terus, mindset, mimpi juga, mencari mentor juga, terus pentingnya kita apa, mendelegasikan usaha begitu dan ya banyak sekali lah yang bisa kita dapatkan pada hari ini, gitu dah. Terima kasih banyak udah Rodi, Ya sudah sama-sama hadir. nih. Semoga bermanfaat nih. Amin amin ya rabbal alamin. Nanti kita kembali lagi di sesi-sesi selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.